Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Akbar dari kelas Zero. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan klasifikasi dengan metode ADABOS dan Random Forest yang saya lakukan dengan data indeks pembangunan manusia. Latar belakang IPM atau indeks pembangunan manusia adalah parameter mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan komponen dasar kualitas hidup. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. IPM di suatu daerah akan meningkat apabila komponen tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Dalam menentukan pemodelan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IPM, kita dapat mengimplementasikan beberapa metode seperti ADABOS dan Random Forest. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kedua metode tersebut dan perbandingan keduanya terhadap IPM. Dengan melakukan pengujian ini, diharapkan dapat melihat perbedaan pengaruh di antara keduanya dan seberapa besar pengaruh keduanya terhadap faktor-faktor pemodelan IPM. Untuk rumusan masalah, di sini seberapa tinggi nilai akurasi yang didapat dengan Random Forest, seberapa tinggi nilai akurasi yang didapat dengan algoritma ADABOS, dan metode mana yang lebih baik pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia. Data yang digunakan dan variabel data yang digunakan, reprocessing data yang dilakukan, dan interpretasinya, model dan parameter model. Untuk data dan variabel yang saya gunakan, yang digunakan di sini adalah pertama, harapan lama sekolah. Kedua, pengeluaran per kapita. Ketiga, rata lama sekolah. Keempat, usia harapan hidup. Dan kelima, IPM atau indeks pembangunan manusia. Data dan variabel dapat dilihat pada tabel ini, yang mana terdiri dari 5 kolom, 5 kolom, yang mana kolom pertama harapan lama sekolah terdapat 14,36, 13,90, 14,32, 14,60, 14,01, dan seterusnya. Untuk pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup di sini bertipe float dan integer. Untuk IPM, di sini IPM menjadi fitur atau menjadi kelasnya, di mana terdapat 4 parameternya, variabel atau terdapat 4 variabel. Pertama, high, very high, normal, dan low. Dari data yang saya gunakan ini, terdapat 2196 data dan 6 kolom untuk satu kolom bernomor untuk indeks 0 sampai dengan seterusnya. Yang sudah bersih dari missing value, noise, dan duplikasi.
Untuk diagram pie chart dari presentasi indeks pembangunan manusia, di sini terdapat 4 variabel atau parameter, yang mana terdapat normal dengan warna biru dengan presentase 51,4%, disusul oleh yang kedua dengan warna oranye high dengan 37,8%, dan yang ketiga very high dengan 6,6%, dan yang terakhir paling sedikit 4,2%, yaitu low dengan warna merah. Data preprocessing dengan scaling dan encoding. Di sini mengapa saya melakukan scaling? Karena terdapat banyak sekali outlier di data tersebut. Jadi saya melakukan scaling. Lalu saya melakukan encoding kepada kelas IPM atau features IPM. Karena IPM bertipe string. Untuk eksplorasi data selanjutnya, di sini terdapat 4 data yang telah saya eksplorasi. Yang pertama, untuk fitur di IPM terdapat normal dengan banyaknya data 1128, high 829, very high 146, dan low 93 dengan tipe integer karena telah dirubah dengan encoding. Untuk usia harapan hidup dengan bertipe float, di sini sebetulnya ada 2190 data, 6 data. Lalu rata lama sekolah lebih dari sama dengan 12 tahun, di mana terdapat 7 entry data. Lalu harapan lama sekolah dengan kurang dari 12 tahun terdapat 288 entry data. Selanjutnya modeling dan validasi. Melakukan modeling dengan metode AdaBoss dan Random Forest. Melakukan balancing dengan metode smooth atau synthetic oversampling dengan parameter default, dan validasi menggunakan metode confusion matrix. Smooth ini digunakan untuk menambah data yang jumlahnya paling sedikit dengan data yang paling banyak dimasukkan ke data yang sedikit. Jadi semua disamakan, diratakan datanya. Untuk selanjutnya, setelah saya melakukan eksplorasi data dan menemukan beberapa data dan mengolahnya, lalu saya menguji dengan confusion matrix untuk melihat nilai akurasinya. Yang mana nilai akurasinya untuk AdaBoss 0,75 untuk akurasi training, dan akurasi data testingnya 0,72. Dan untuk Random Forest di sini lebih bagus dibanding AdaBoss, di mana skor akurasi data training mencapai 100% dan skor akurasi data testing 0,975 atau 97%.
Lalu saya melakukan cek korelasi, yang mana nilai terendah terdapat pada harapan lama dan usia harapan hidup. Selanjutnya, untuk akhir, di sini saya berkesimpulan dari permasalahan yang saya buat, di mana akurasi untuk random forest adalah 100% dan akurasi untuk AdaBOS 75%. Dari presentasi ini, dari presentasi tersebut didapatkan lebih random forest lebih baik dan pengaruh besar dibanding AdaBOS dalam kasus ini. Mungkin begitu, mungkin cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.